Dan terkait dengan topik kita, Anda bisa bergabung juga bersama kami pendengar. Mungkin ada hal yang ingin Anda tanyakan, sampaikan begitu. Dan opini Anda kami terima di line telepon 0362246644. Atau pendengar juga bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 081139999790. Singaraja Literary Festival ini merupakan satu agenda festival baru di Buleleng yang digagas oleh Ibu Kadek Sonia Piscayanti dan juga pasangannya Bapak Made Adnyana Oleh dari Yayasan Mahima Indonesia, dan apa yang akan dihadirkan nantinya dalam festival kesusastraan pertama di Bali ini pendengar. Langsung kami ajak Anda berbincang bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, Bapak Made Adnyana Oleh, pendiri Yayasan Mahima Indonesia. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi, salam sehat selalu. Terima kasih sudah hadir di Pro 1. Ya, terima kasih sudah diajak ngobrol di sini. Baik, senang rasanya hadir Pak Made Adnyana Oleh, dan Pak Made tidak sendiri, ada Bu Kadek Sonia Piscayanti, Direktur Singaraja Literary Festival 2023 juga sudah hadir. Selamat pagi, Bu Sonia. Selamat pagi, makasih ya udah diundang. Wah, ini festivalnya langsung menggebrak, ini media sosial juga sudah diramaikan. Betul. Dan nampaknya banyak sekali yang terlibat, banyak sekali acaranya, banyak begitu. Banget. Ini sampai terkaget-kaget begitu. Ini gimana pengemasannya? Tapi sebelum ke betul. Acaranya mungkin ini ke munculnya terselenggaranya festival ini dulu deh, mungkin ke Pak Made ya. Pak Made, kenapa bisa muncul ide melaksanakan atau memunculkan Singaraja Literary Festival ini, Pak Made? Sebenarnya ide ini sudah lama sih sebenarnya. Sudah sekitar 10 tahun yang lalu kita sempat ngerancang acara seperti ini, tapi mungkin karena apa gitu kita jadinya ngambil yang kecil-kecil. Artinya tidak secara keseluruhan kita jadikan satu gitu. Di Mahima itu kan selalu ada, hampir setiap bulan itu ada acara diskusi, pementasan, workshop gitu, semacam itu. Artinya mungkin belum ketemu momen aja gitu kan. Tapi kemarin beberapa hari yang lalu, sebenarnya sekitar setahun yang lalu kita punya ide karena teman-teman didorong juga oleh teman-teman di luar. Kenapa sih di Bali banyak ada acara di Bali ya, festival-festival itu banyak, termasuk juga festival seni modern itu ada. Tapi yang khusus soal sastra itu belum begitu banyak. Ada Ubud Writers and Readers di Ubud, itu festival internasional, itu festival kepenulisan secara umum, tapi secara khusus bicara soal sastra, kesusastraan gitu, hal-hal yang berkaitan dengan sastra, baik karya sastra maupun karya-karya yang lain, misalnya seni rupa, musik, seni pertunjukan gitu, yang masih berkaitan dengan sastra, belum mengerucut ya, belum mengerucut seperti itu. Jadi kita mau bikin semacam kegiatan yang bisa, bahwa sastra itu penting dan berguna, bukan hanya untuk sastra itu sendiri gitu, tapi untuk karya-karya penciptaan yang lain, bahkan termasuk untuk kehidupan dan ilmu pengetahuan gitu. Misalnya kita sebenarnya bikin festival ini sebenarnya untuk membantu misalnya pemerintah mengembangkan program-program kesusastraan, juga membantu kampus gitu, juga membantu kampus untuk ikut, karena kita kan punya jaringan di luar kampus, di luar pemerintahan gitu. Kita juga ingin mendengarkan suara-suara dari luar, dan itu bisa dikombinasikan, misalnya sastra dalam pengertian akademik gitu bisa digabungkan dengan sastra dalam pengertian pelaku sastra itu sendiri, dan juga kreatornya gitu kan. Selama ini kan kreator itu lahir kebanyakan di luar lembaga resmi lah gitu, kebanyakan kreator karena mereka berkarya secara bebas. Tapi ini kita mau kombinasikan, bahwa secara keilmuan dia bisa dirumuskan, dan secara kreativitas mereka juga bisa dikembangkan gitu. Hal itu bisa dikembangkan itu. Ini paket komplitnya bisa dikatakan seperti itu ya. Iya betul. Yang sastra yang berbeda-beda ada, tapi terpecah-pecah, tapi di Singaraja yang akan dilaksanakan ini paket khusus, komplitnya, semua ada begitu. Ini kan
banyak yang terlibat. Kalau tidak salah, ini baca di media-media online juga yang sudah banyak memberitakan 29 September hingga 1 Oktober 2023 ini. Iya. Kenapa mengambil momen itu? Karena dikatakan tadi momennya yang belum pas. Ini sudah pasca atau gimana nih? Saya nambahin juga tadi yang dikatakan oleh Ole, kita sebetulnya Singaraja adalah pusat intelektual di masa lalu dan sebetulnya dampaknya sampai saat ini gitu. Nah, Singaraja Literary Festival ini visinya adalah untuk membangkitkan kembali atau mewacanakan kembali warisan-warisan leluhur yang tersimpan di Gedong Kirtie itu dalam bentuk lontar-lontar manuskrip yang tersimpan di situ. Sekarang tugas kita sebagai generasi muda lah katakanlah begitu, mewacanakan kembali atau membunyikan kembali apa yang ada di dalam manuskrip itu sehingga bisa lebih banyak diakses oleh generasi muda. Sebetulnya itu. Nah, tadi kenapa kita ngambil kesusastraan karena pusat intelektual Singaraja itu ada di Gedong Kirtie itu dan itu adalah susastra gitu. Nah, cuma karena bahasanya Jawa kuno, kita kan langsung takut ya, nggak ngerti, nggak paham. Tetapi melalui festival ini kita pelan-pelan mengalihwahanakan bahasa, kemudian yang dalam bentuk teks lama itu kita bicarakan kembali dalam konteks masa kini. Nah, itu yang sebetulnya festival lain belum lakukan gitu. Kalau cuma dia mengundang penulis memang banyak ada ya. Pertunjukan memang banyak. Tetapi di sini di Singaraja Literary Festival kebaruannya dari festival ini adalah dia itu menggali naskah-naskah lama tapi kemudian dibunyikan kembali, dipentaskan kembali, dibedah kembali melalui berbagai wahana ya, entah itu lahirnya sastra baru yang berdasarkan teks lama itu, entah itu pertunjukan baru berdasar dari teks itu, entah itu film baru berdasarkan dari teks itu. Jadi semua acuannya ke situ tapi bentuk-bentuknya adalah kebaruan-kebaruan yang ada gitu. Dikemas kekinian. Dikemas kekinian. Nah, itulah kenapa kemudian publik sangat semangat juga mendukung kita karena ini belum ada gitu, belum ada. Nah, mengenai timing kenapa mungkin 2023 karena kami berdua sudah bergelut sebetulnya di dunia sastra Singaraja itu sejak 2003 sebetulnya. 2003. Jadi Mahima di 2003 kemudian kita waktu itu mengadakan lomba-lomba bidang sastra dan sebagainya. Kemudian lahirlah Mahima sekitar tahun 2008. Kemudian kita intens itu mengadakan lomba-lomba sastra gitu. Nah, dari apa yang kita lakukan selama itu semakin banyak yang mendukung kita nih. Ya, dan saya rasa tahun ini adalah tahun yang tepat untuk mengadakan festival karena kita memang sekaligus ingin menggali lagi apa yang kita punya. Oke, ya, seperti itu. 10 tahun perjalanan Mahima ya jadinya ya? Sebetulnya udah lebih 20 tahun jadi 2003. Ya kalau 2003 itu dari sejak kami bertemu ya. Sejak kami bertemu sebenarnya udah ada bibit Mahima, tetapi secara komunitas kami baru dibentuk 2008 gitu, sekitar 15 tahun ya. Dikemas secara kekinian. Bagaimana nanti pengemasannya ini? Ini kan banyak acara, banyak lokasinya banget. Ini difokuskan di Gedung Kirtie saja atau gimana nih Ki? Sebetulnya ada 4 mata acara secara umum. Ada workshop, ada kemudian lomba, kemudian ada program kuliah umum, kemudian ada bedah buku kayak gitu. Kemudian ada pertunjukan juga dan ada pemutaran film. Ada 6 sebenarnya. Untuk workshop kita ada workshop menulis kreatif. Oh iya, ada pameran juga. Workshop menulis kreatif, kemudian ada workshop gagasan. Kemudian kita ada lomba baca puisi sebali, kemudian kita ada bedah buku yang ditulis oleh orang-orang Singaraja, kemudian ada juga pertunjukan, wayang, teater, tari, kolaboratif, kemudian ada film dan pameran juga, banyak banget. Nah, itu konsentrasinya di 3 tempat ya, tapi satu kawasan, itu Gedong Kirtie, Museum Buleleng, kemudian Sasana Budaya dan Puri Kangenan untuk workshopnya. Oke. 4 ya. Itu dilaksanakan secara terbuka atau mungkin ada Terbuka. online-nya juga atau Ada. lomba-lombanya? Untuk lomba tidak ada yang online, tapi kuliah kemarin sudah ada pra-event, ada yang online, ada 3 sesi online, kuliah umum dari Sugilanus, kemudian diskusi publik kemarin dengan Enelaud, kemudian yang hari Selasa ini
bersama Mbak Saint Brimer dan Devi Asmarani dan juga Gus Dark Art itu online, itu bisa diakses oleh internasional. Terus yang juga akan live streaming juga di tanggal 29, 30 dan 1 setiap hari ada live streamingnya. Baik. Berarti ini bukan hanya melibatkan seniman-seniman di Buleleng, bukan hanya di Bali saja, tapi nasional juga, dan dunia juga. Gitu. Wah, ini antusiasnya luar biasa. Ini karena mungkin mereka sudah tahu siapa Pak Oli, siapa Bu Sonia, barangkali, ya. Dan sudah ibaratnya konsisten melaksanakan pergelaran-pergelaran seperti ini ya. Iya betul, karena memang ketika 2003 awal kami memulai bibit-bibit sastra itu, kami mulai dengan lomba baca puisi, kemudian workshop, kemudian ketika kami menikah, kemudian 2008 dibentuk Mahima dan menerbitkan buku banyak sekali, udah hampir ratusan, dan kecil-kecil tadi program itu setiap tahun kita adakan 3 sampai 5 program. Baik. Itu yang membuat tabungan apa ya? Ingatan masyarakat Mahima ya. Matsfat itu setiap bulan Maret itu sebulan, setiap Jumat Sabtu Minggu kita mengadakan workshop sastra gitu. Ulang tahun Mahima. Ya, terus yang bulan Mei, tatkala Mei itu kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah-masalah jurnalistik gitu. Kepenulisan juga jurnalisme sastra sih sebenarnya. Kita ingin menggabungkan juga antara jurnalisme dan sastra. Nah, persoalan festival orang luar juga ke sini itu sebenarnya itu yang kita harapkan. Festival itu kan seperti itu. Festival yang kita adakan di Singaraja didatangi oleh orang-orang yang di luar Singaraja. Karena selama ini kan tapi ini bagus, bukan ini ya. Ada festival yang cuman menghibur kita di Singaraja gitu kan, itu yang didatangi oleh orang-orang yang Singaraja gitu kan, dan orang luar tidak tertarik atau tidak mendatangkan banyak orang luar gitu. Kita ingin seperti itu karena misinya juga mengenalkan Singaraja sebagai kota sastra gitu. Kota sastra artinya Buleleng ini sebagai gudang sastra juga. Buktinya ya ada Gedung Kirtil. Nama-nama kalau kita boleh sebut nama-nama itu, kalau dari Singaraja itu, dari Buleleng itu ada Anak Agung Panji Tisno itu tidak itu sudah menasional, artinya nasional udah tahu. Mungkin Panji Tisno lebih terkenal di Jakarta ketimbang kita di sini gitu kan. Ada Putu Oko Sukanto juga tinggal di Jakarta, dan banyak juga orang-orang film yang dari Singaraja itu di Jakarta. Nah, festival ini mungkin bukan tahun ini ya, mungkin tahun-tahun berikutnya kita akan mengundang orang-orang Singaraja yang sudah sukses berada di luar itu untuk membagi ilmunya ke sini. Dan saya tahu banyak orang Singaraja ada di luar, terutama dalam urusan kreativitas, kesenian dan lain-lain. Misalnya kalau menyebut nama Putu Wijayo gitu sebagai sastrawan, dia tuh mungkin dia lahirnya di Tabanan, tapi SMA-nya sekolah di Semansa di sini di Singaraja. Dan dia kalau pulang dia punya 2 rumah. Dia sempat mengaku sama saya, kalau saya ke Bali itu pulangnya ke 2 tempat, ke Tabanan sama Singaraja gitu kan. Tabanan sebagai kota kelahiran, Singaraja sebagai kelahiran dia sebagai seorang seniman gitu. Seperti itu. Artinya kita ingin mengenalkan di festival ini juga ada pembicaraan soal pariwisata dan sastra gitu. Banyak orang sastra itu enggak apa sih yang berkaitan dengan pariwisata? Sastra kan udah kesunyian gitu. Enggak, sastra itu bisa mendatangkan orang juga, bisa dijadikan destinasi pariwisata gitu. Banyak kota-kota di dunia yang dikenal dan menjadi destinasi wisata itu karena sastranya gitu. Iya. Dan bahkan sastra Bali, Buleleng ini malah di luar negeri itu banyak dikenal begitu. Betul. Herannya baik. Kita mungkin undang pendengar juga untuk ikut bergabung berdiskusi bersama kita. Ini banyak pertanyaan juga yang muncul di WhatsApp yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya. Tapi sebelum itu kita tanggapi dulu di line telepon 24644. Selamat pagi, Pro 1. Halo, selamat pagi. Halo. Nah, niki pelaku sastra nggih. Iya, Pak Made silakan wayah Ade di Singaraja. Pak Made mungkin lebih dekat dengan teleponnya Pak Made ini biar suaranya lebih jelas niki. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak dan Ibu ini dari mana ya? Dari Singaraja, Pak.
pindah kantornya. Oke, ini dari Mahima, Yayasan Mahima Indonesia, dan juga ada Direktur Singaraja Literary Festival nantinya Pak. Sekretariatnya di mana Mahima? Oke, Bapak mungkin lebih dekat dengan teleponnya, niki nggak jelas suaranya nika. Sudah jelas kan? Mungkin sampun, silakan Pak Made. Ini yang kebetulan habis nyuci tangan kan tidak berani pegang HP-nya. Oke, silakan. Di Mahimanya dan ini sekretariatnya. Di Pantai Indah. Jalan Pantai Indah Pak di Bakti Masa Sragen. di Pantai Indah? Iya. Saya pernah ke sana kok tidak dikenal saya. Mana? Baik. Loh Bapak kok nggak mengenal si Mahima juga? Iya, niki. Ampun nih. Kemudian nanti kalau ketemu Pak Sugilanus tolong salam ya. Salam dari Pak Made Riba. Iya, iya. Saya salut pada beliau sebab beliau tinggal di Solo loh. Enggak, dia tinggal di mana-mana Pak. Jadi dewa tidak Batara. Ya, baik. Mungkin nanti Pak Made. Saya tahu beliau itu tinggal di Solo ya. Dulu pernah saya bel dan balik TV. Singidang balik Pak Made di Solo. Baik. Nanti mungkin bisa ikut menyaksikan Pak Made. Masih banyak yang perlu saya sampaikan. Kalau ini Pak yang bapaknya Pak siapa ini? Niki Pak Oli. Pak Oli siapa ya? Saya Madianya Oleh Pak. Itu dari mana asalnya? Asalnya dari Tabanan Pak. Yang ibu yang tadi ani ceweknya. Oh, saya asalnya Balai Agung Pak. Nyentuh. Sonia. Ya Sonia. Salam untuk bapaknya, begitu bapaknya berkedidukan di Pasifik ya. Iya. Tahu. Oke. Saya kenal beliau pada waktu di Sasana Budaya itu bahasa Pedaud jelek-jelekin. Di apa nyanyikan pejabat itu. Sehingga saya terpaksa mengkritisi, kemudian dicari oleh bosnya. Ulang dia. Baik. Saya dengan Pak ini saya Pak Made. Nggih, satu lemari kini lontar. Nggih, Pak Made mungkin bisa fokus ke Singaraja Literary Festival niki. Pak Made mungkin gimana pendapatnya Pak Made dengan adanya festival kesastraan niki? Saya kan salut Pak ya. Oh, nggih. Baik. Bu, saya menggeluti gedung Kerti sudah dari tahun 70 berapa ya? Ya. Waktu kita buat skripsi kan Udayana punya kita FKIP Unut Singaraja tahun 76 udah. Ya. Itu pun saya dipaksa oleh dosen. Karena rumah saya bilang 100 km dari gedung Kerti. Pak Ketut Puga mungkin ampun almarhum. Jarang rukoi. Nggih. Ada orang 100 meter, waduh. Aman baik. itu sing manggo seperti ini. Sing dari mana? Ya, baik. Berarti apresiasi ya Pak Made ya. Nanti mungkin bisa ikut menyaksikannya. Satu, waktu doktoral juga begitu. Nggih, baik. Sukses Pak Made. Yes, apa? Ngomong aja ngomong. Ya, ini masih banyak yang nanti bisa dibahas yang lainnya juga niki. Nggih. Cuma karena kebetulan Purnama Kapak itu kan renang ya. Di rumah kemudian tampil ke Puru Gede pulang. Oke, baik. Ini singidang. Ya, 3 hari nanti Pak Made mungkin di Bapak Ibu, yang oleh bulan Februari sing kedengok-dengok nih. Nggih, baik. Sukses Pak Made nggih. Mak. Nggih. Bapak dan Ibu tanya Pak Putu Samsul. Pak Suartana itu baru tahu. Awak Pak Made Riba loh. Dia baru nanti bicara. Baik, sukses Pak Made. Ngado-ngado nih, Om Santi Om. Iya, terima kasih Pak Made. Kemudian di WhatsApp ini ada Pak Romi juga yang menanyakan, banyak yang belum tahu Mahima mungkin. Andai itu singkatan, kepanjangan Mahima itu apa, dan maknanya mungkin apa dari Mahima. Nah, mengenai literasi, saya sering mendengar ada literasi sastra, bahasa, literasi ekonomi, bisnis, literasi sosial politik, dan lainnya. Sejatinya sampai sejauh mana cakupan literasi tersebut? Nanti mungkin ditanggapi juga niki terkait Mahima juga di line telepon. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Merdeka. Wah, luar biasa. Dari Selat ke Dasarunu. Cakep. Salam sehat, salam tangguh. Salam sehat. Ini juga termasuk seni sastra ya, pantun. Begini Pak, ini ada pantun buat kedua narasumbernya. Iya. Pak Camat Bang Mandor, hari Jumat. Halo. Maaf Pak Dimas, terputus ini suara teleponnya. Pak Camat Bang Mandor, hari Jumat ke Kota Lampung. Buat kedua narasumber, tetap semangat, jangan kasih kenal, sampai masyarakat mendukung. Baik, luar biasa ya Pak Dimas. Namanya Pak Adnan itu saya ingat kopi Pak. Ingat apa? Iya. Ingat apa Pak Dimas?
ingat kopi. Ingat kopi. Itu kan temannya kopi itu. Yang varian rasa ada nanas, stroberi, leole. Oh. Baik. Sleo. Namanya ibunya ini saya ingat Asraf itu siapa namanya Ebeng Mesti Hah? Sonia lagunya. Oke, baik. Ya. Ya. Begini Pak, itu sekedar ya biar suasana tambah hangat Pak, biar tambah panas lagi. Begini Pak, kami masyarakat seperti apa yang saya sampaikan tadi Pak, mudah-mudahan ini Imahi ini terus artinya berkembang Pak hingga ke anak cucu nantinya. Ya. Dan mudah-mudahan yang ada di Gedung Kertia itu bukan hanya kenal di Pulau Dewata Pak, bahkan hingga ke dunia Pak, ini bisa dikenal Pak. Dan dengan apa yang Bapak lakukan ini Pak, mudah-mudahan anak-anak generasi penerus kita bisa artinya lebih semangat Pak, mengenal apa itu artinya warisan-warisan yang ditinggalkan oleh leluhur kita Pak. Hanya itu kami dari masyarakat tetap mendukung Pak. Mudah-mudahan apa yang Pak lakukan berjalan sukses sesuai dengan harapan. Terima kasih. Sukses. Terima kasih Pak, terima kasih. Sukses Pak Dimas di Pancoran Panjianom ya Pak Dimas ya. Ini yang mengapresiasi dan juga mendukung. Kita tanggapi dulu pendengar. Tadi ada 2 penelpon dan juga 1 di WhatsApp. Tadi ada Pak Romi juga. Mungkin Pak Oli bisa tanggapannya ini. Apresiasinya banyak juga dari masyarakat. Terkait dengan Mahima dulu nih. Nah ini dari Pak Romi tadi. Mahima itu apa ini ya? Ada singkatan atau kepanjangan atau maknanya apa ini Pak Oli? Itu Mahima itu sebenarnya saya cari-cari itu istilah dalam agama Hindu. Itu kan ada Mahima, Lagima, itu kan Mahima itu artinya Maha besar. Tuhan Maha Besar gitu atau Maha Besar gitu kan. Kalau di bahasa lebih di bahasa India, kalau di India itu dikenal di situ kata Mahima itu cukup terkenal gitu. Makanya di sini saya kasih tambahan namanya Mahima Indonesia gitu biar nggak dikira Mahima India gitu. Mahima itu artinya sesuatu yang terus kita tumbuhkan untuk menjadi besar gitu. Ada banyak makna sih sebenarnya. Dan itu bukan singkatan. Ada orang bilang Mahima itu apa? Mahasiswa Hindu Dharma ya gitu kan. Oh ya boleh saja gitu kan. Bisa juga seperti itu. Tapi Mahima itu Satu kata. pengertiannya satu Sebuah kata, sebuah kata yang ini, yang artinya itu maha besar gitu. Ya. Juga kalau soal literasi, saya nggak tahu dulu. Kami tidak menggunakan kata literasi. Bahkan nama festival ini bukan Singaraja Literasi Festival, tapi ini literary. Literary itu adalah kesusastraan, keberaksaraan gitu. Kalau istilah literasi, saya pikir literasi hukum, literasi, karena pengertian literasi belakangan ini adalah pengertiannya membaca dan memahami gitu. Artinya kalau dia orang bilang literasi hukum adalah membaca buku-buku hukum dan memahaminya. Itu seperti itu. Tapi kalau literasi dalam pengertian sastra, literasi itu sebenarnya lebih khusus. Sastra itu, kesusastraan itu lebih khusus. Nah, cuman semua hal baik hukum, politik, literasi apapun, ada literasi macam-macam lah, literasi pajak gitu ada selama ini, semuanya berasal dari bahasa, kata-kata gitu. Kalau tidak ada itu, kita tidak akan memahami apa-apa gitu. Kita tidak memahami apa-apa. Nah, artinya basicnya tetap sastra. Apapun itu, hukum, pajak dan lain-lain, literasi itu ya kaitannya ya tetap dengan bahasa, kesusastraan gitu. Nah, Singaraja Literary Festival ini literary gitu. Literasi mungkin lebih luas, tapi literary itu adalah kesusastraan karena Gedung Kirtia itu kalau kita bilang lontar itu adalah benda mati gitu. Kalau kita masukin museum itu jadi barang antik gitu. Kita hanya menunjukkan itu loh namanya lontar gitu. Tapi kita tidak pernah mensosialisasikan, membunyikan apa isinya gitu. Mereka bisa bersuara kalau kita suarakan gitu. Inilah bentuk-bentuk ini. Mungkin pada festival yang pertama ini kita baru pada tahap mencari formula-formula apa yang harus kita pakai untuk membunyikan itu
membunyikan biar sampai kepada semua orang, termasuk anak-anak muda yang sekarang. Kalau misalnya barang antik gitu kita bilang, atau benda kuno, itu akan jadi tenget gitu. Apalagi kalau meminjam katanya Sugilanus, itu jangan berhenti pada pustaka gitu. Jangan berhenti pada pusaka gitu. Kita jadikan pustaka gitu. Artinya kalau kita pustaka, kalau hanya pusaka, mungkin kita hanya sembah-sembah aja gitu kan, didiamkan gitu. Tapi kalau pustaka kita pelajari, kita baca itu gitu. Kita baca itu dan kita sebarkan sampai dia menyentuh kepada persoalan-persoalan, kepada anak-anak muda, kepada yang selama ini tidak kita bayangkan mereka berhubungan gitu. Misalnya orang main TikTok gitu, berhubungan nggak dengan Gedung Kirtio gitu kan, semacam itu. Ya masalahnya kita yang menghubungkannya gitu kan, kita yang mencari formulanya, kita mencari rumusan untuk menghubungkan itu. Dunia anak muda sekarang itu kita hubungkan dengan dunia masa lalu yang ada, yang tertulis dalam teks-teks kuno gitu. Nah, formula-formula itu yang kita cari sekarang gitu, yang kita rumuskan. Mungkin setelah itu bisa menjadi rekomendasi kepada dunia pendidikan bahwa begini loh caranya mengajarkan teks-teks kuno ke zaman milenial sekarang ini gitu. Seperti itu penjelasan saya. Terima kasih. Baik, Bu Sonia mungkin ada tambahan juga nih. Tadi terkait Mahima ya. Mahima itu maha besar, dan besar itu bukan hanya dalam konteks ukuran kuantitas, tetapi besar itu dalam konteks psikologis juga. Jadi Mahima ini ingin mengkonstruksi psychology of society gitu sebetulnya. Jadi psikologi sosial yang dibangun melalui sastra, kesusastraan tadi. Dan kita sangat penting untuk mempercayai bahwa sastra itu awalnya dibangun di pikiran, besar di pikiran dulu sebelum dia bisa besar di society itu. Nah, jadi festival ini sekali lagi itu ingin membunyikan pikiran-pikiran yang ada di masa lalu dan kemudian menjembataninya menjadi pikiran di masa kini yang lebih kontekstual. Jadi Society of Minds-nya itu sudah ada sebelum kita mengubah Minds of Society-nya. Itu ada si teorinya Marvin Minsky yang tentang Society of Minds yang penting juga kita catat ya. Dan kemarin kami juga berkunjung ke salah satu keluarga yang turut mendirikan Gedung Kirtio gitu ya, Pak Wayan Badra dari Delot Peken. Itu beliau adalah intelektual yang terbaik di masanya dan membuat kamus bahasa, kemudian membuat novel, Melancaran Kesasa. Itu kita akan bunyikan juga karya beliau nanti di Singaraja Literary Festival. Jadi orang Singaraja harus tahu nih kekayaan para pendahulunya supaya mereka tidak menyangka bahwa kita tuh tidak punya apa-apa. Kita punya banyak. Problemnya adalah kita tidak punya kemauan untuk mengetahuinya gitu. Sehingga itulah yang kita kerjakan di festival. Artinya secara intelektual kita gini, banyak nama-nama yang selama ini tidak disebut-sebut, kemudian kita menjadi cemas itu akan hilang, termasuk juga ilmunya. Misalnya dari Gedung Kirtio, kalau kita berkaitan dengan membicarakan Gedung Kirtio, ada misalnya nama Pak Tinggen gitu kan, yang nulis buku banyak sekali soal pasang aksara, soal cerita Bali, cerita rakyat gitu. Ada juga Ketut Suwijo dari Bulian. Itu nama-nama yang nyaris hilang dalam peredaran pembicaraan dunia intelektual di Singaraja, termasuk juga di Bali. Tapi teman-teman di Denpasar itu banyak yang melakukan penelitian soal itu. Juga ada misalnya Pak Gede Darno, kita biar nggak keburu hilang, kita mulai bangkitkan lagi apa karya-karya beliau, kita perkenalkan lagi gitu. Nanti di Singaraja Literary ada tribute, kita kemas dalam acara musik ya. Ada, kita mengaransemen ulang musik-musik Pak Gede Darno dan kita pentaskan lagi di situ. Jadi banyak banget ya acaranya, seperti yang tadi dibilang bahwa ini ada puluhan, bahkan mungkin lebih dari 40 program gitu, yang di dalamnya tuh ada banyak karya sastrawan Singaraja yang kita pentaskan gitu. Jadi kalau sampai orang Singarajanya nggak datang itu rugi banget sih. Ini harus diagendakan 3 hari ini begitu ya. Karena ini juga free.
Nah, itu penting juga dicatat. Ini juga free, kita adakan gratis sebenarnya untuk menumbuhkan aksesibilitas tadi. Kalau kita berbayar, barangkali kita belum bisa seperti festival lain berbayar ya. Festival lain itu berbayar mereka, tapi kalau kita masih pertama ini kita masih mencari formula, kita gratiskan. Sebenarnya untuk membuka seluas-luasnya akses itu kepada publik. Tapi kalau masih sepi juga berarti ada something wrong. Tapi ini sudah dikemas dengan kekiniannya. Iya, semoga banyak yang memanfaatkan momen ini untuk belajar sesungguhnya. Baik, kita sapa kembali pendengar 24644. Selamat pagi Pro 1. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Nggih. Pak Made, mungkin singkat Pak Made biar yang lain bisa masuk juga niki. Nggih, Kalau silakan yang Pak anak Made. itu ya, penting sekali tuh. Nggih, silakan Pak Made. Sara Samuscaya. Siapa penulisnya? Nah, saya nyari-nyari tuh. Ya. Tadi kan Pak Wayan Badre, kemudian Guru Nyoman Kajang itu. Iya. Iya. Itu yang menulis, Bapak tahu Pak nih? Sara sama saya mah ngalin-ngalin. Ada buku di dunia pesing gitu gitu ya. Orang saya pusing-pusingan Pak. Di 2017 Ben kembali ke Gedung Gede, padahal terakhir saya 84 nih. Waktu Baik. tulisan doktoral itu. Ya, Pak Made, makasih Pak Made ya. Biar yang lain bisa ikut masuk juga niki. Nggih, suksema Pak Made, riba niki antusias juga mungkin nanti bisa ikutan menyaksikan juga Pak Made di Gedung Kertia. Nanti di sana ada lokasinya di 3 hari nanti 29 sampai tanggal 1. Ya, selamat pagi Pro 1. Selamat pagi. Selamat pagi ya, dengan Ibu Nyoman. Nyoman. Nggih, di Tajun Bu Nyoman nggih. Iya, benar. Ya, silakan Bu Nyoman, mungkin ada yang disampaikan niki. Ya. Tentang apa ini topiknya tadi saya baru dengar. Festival Kesusastraan Bu Nyoman, ada Singaraja Literary Festival niki. Ya, selamat pagi narasumber. Saya bertanya ya, Gedung Kerja itu kan tempatnya ini ya, penyimpanan benda-benda sastra kuno. Ini saya bertanya tentang apa namanya Gaguritan Sucite Subudi gitu. Dikit yang tertarik sekali dengan pengarangnya itu yang namanya kalau tidak salah Ide Keterjantik saking Banjarnya. Yang kagum dengan apa namanya itu pemampah dari Gaguritan Sucite Subudi itu Pak Ibu, yang kira-kira seperti ini. Janakring Meru Sarira Kasih yang Maha Suci dan seterusnya. Itu saya tertarik sekali. Bagaimana caranya itu ya memasyarakatkan supaya terutama anak-anak muda, anak-anak pelajar itu mengerti tentang itu, mengerti tentang makna daripada Gaguritan Sucite Subudi itu yang dikarang oleh beliau almarhum Ide Keterjantik. Mohon bagaimana caranya mengekspresikan atau mengaktualisasikan jenis-jenis kidung atau gaguritan seperti itu supaya memasyarakat terutama ke generasi muda. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Rahayu Bu Nyoman di Tajun. Nah, ini mungkin salah satu tujuan dari kegiatan ini juga ya, memasyarakatkan hal-hal tersebut ya. Satu penelpon kembali pendengar. Selamat pagi Pro 1. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, nggih, dengan Om Swastiastu yang dari Pak Some Ring Sangsit. Pak Some di Sangsit, nggih. Silakan Pak Some. Apa namanya? Menarik sekali karena dulu waktu saya SD SMP sering ikut lomba-lomba baca puisi sampai ke Singaraja. Ini mau ada di mana rencana karena baru saya mengikuti
festivalnya ini nanti tempatnya beralamat di mana nanti. Kalau ke Mahima sih saya sudah pernah ke Mahima, tapi nanti festivalnya di mana ya kira-kira. Oke, nanti mungkin dijelaskan kembali. Kemudian nanti mudah-mudahan suatu saat kalau saya kan ngajak anak-anak ini di Yayasan, Pak, di Pasaraman saya ada anak-anak, kadang-kadang anak-anak di sekeliling desa, kemudian di dalam asrama sendiri saya ngajak anak 35. Nanti mungkin nggak suatu saat Mahima memberikan pelayanan untuk memberikan edukasi tentang sastra ke pasraman kami. Itu aja, terima kasih. Om Santi Om. Terima kasih Niki, Pak Some di Sangsit, Rahayu yang sudah ikut bergabung juga. 2 penelpon sudah pendengar dan di WhatsApp nanti akan Henny sampaikan juga. Tapi sebelum itu mungkin kita jeda sejenak dulu. Nanti kita akan kembali masih memperbincangkan terkait dengan Singaraja Literary Festival 2023. Tetap di Pro 1 pendengar. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kawan, saya dengar kau mau ke Eropa kah? Wih, kau bikin apa di Eropa? Oh yo, saya mau ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana. Wih, hebat dan membanggakan nih. Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tahu sebagai pemuda harus mau belajar dan bangga sama tumpu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia. Betul itu. Jangan lupa oleh-oleh. Iya dong, nanti saya terlalu pako ya. Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri. Jangan malu, pelajari budaya sendiri. Oi, nonton apa tuh? Oh, ini pementasan Wayang Wong. Wayang Wong ini adalah aset budaya lokal Buleleng yang kini sudah menjadi sebuah warisan budaya dunia yang telah ditetapkan oleh UNESCO sejak tahun 2015 lalu. Kuno banget sih tontonannya. Nih, biar keren. Memang mengenal budaya asing juga penting, tapi melestarikan budaya kita itu jauh lebih penting. Mulailah kita menumbuhkan kesadaran serta merasa memiliki akan budaya. Sehingga dengan rasa memiliki serta mencintai budaya Indonesia akan membuat kita mempelajarinya sehingga budaya akan tetap ada karena pewaris kebudayaan juga ada. Mencintai keanekaragaman seni dan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Hai Balik Kengken, dan pagi ini kita masih membahas Singaraja Literary Festival 2023. Kita masih berbincang bersama Bapak Made Adnan Oli, pendiri Yayasan Mahima Indonesia, dan juga bersama Ibu Kadek Sonia Piscayanti, Direktur Singaraja Literary Festival 2023. Dan terima kasih pendengar yang sudah ikut bergabung juga tadi melalui line telepon dan juga mengirimkan WhatsApp-nya. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung nanti bisa kembali di line telepon 24644. Tapi sebelum itu mungkin kita tanggapi dulu, tadi ada Bu Nyoman di Tajun. Nah, ini Bu Sonia mungkin terkait dengan keguritan ya Bu Nyoman di Tajun tadi. Oke, Bu Nyoman, terima kasih atas apresiasinya. Keguritan Sucita Subudi itu kebetulan kita sudah pernah bahas dalam sesi Zoom online bersama Sugilanus. Itu memang syarat dengan filosofi kehidupan yang sangat bagus sekali untuk disosialisasikan kembali. Nah, hanya dalam konteks festival tahun ini yang Singaraja Literary Festival yang kita gelar ini, kita belum pentaskan Sucita Subudi, tapi mungkin tahun depan topiknya bisa jadi Sucita Subudi, karena kita sudah rancang untuk sampai 10 tahun ke depan apa yang akan kita bahas gitu ya. Nah, yang jelas itu
memang karya sastra yang sangat bagus sekali gitu ya. Dan itu dalam konteks Singaraja Literary Festival bisa dipentaskan dalam bentuk teater, dalam bentuk pementasan musikalisasi puisi, dan juga barangkali nanti bisa dialihwahanakan ke dalam bentuk film yang berdasar dari Sucito Subudi, dan itu sangat mungkin tahun depan kita explore lebih dalam. Yang diskusi tentang Sucito Subudi sudah pernah kita bahas itu bersama Sugilanus, itu ada Zoom online-nya. Nanti mungkin Bu Made bisa menghubungi saya ya kalau ingin tahu lebih jelas. Itu memang menarik sekali sih gitu. Ya. Bu Nyoman ya, baik Bu Nyoman, dan ini mungkin salah satu cara untuk memasyarakatkan hal itu betul. dengan tadi disampaikan bisa dengan teater juga bisa sebenarnya. Dengan musik puisi bisa, dengan film bisa. Menyentuh Sebenarnya. anak-anak muda Iya, sekarang. Betul. Baik. Kemudian tadi ada Pak Some, lokasinya di mana nanti untuk kegiatannya? Tentunya Diulang di lagi. kawasan Gedong Kirtie, Jalan Veteran, Singaraja, itu dekat kawasan Catuspate itu ya. Dan di areal itu ada Sasana Budaya dan Museum Buleleng, juga Puri Kangenan. Itu 4 lokasi. 4 lokasi nanti dilaksanakan. Iya. Berarti kegiatannya berbeda-beda di tiap lokasi tersebut atau gimana? Bu Suri? Ada yang bersamaan, ada yang berbeda. Misalnya ada beberapa workshop itu barengan dengan lomba, ada beberapa program barengan juga dengan program lain. Nanti di IG kami, Instagram kami itu semua ada. Silahkan di follow Singaraja Literary Festival dan kita update semua ada di situ. Baik. Ya. Berarti acaranya full dari pagi sampai malam atau gimana? Ya, mungkin? full. Ada full ya, dari pagi sampai malam. Jadi pagi itu ada lomba, kemudian disambung workshop, kemudian sore itu ada pentas-pentas seni gitu. Jadi ya. Kalaupun ada jeda misalnya, penulis-penulis itu akan datang akan standby di situ. Jadi Misalnya bisa ngobrol. ada Henry Manampiring gitu yang nulis tentang filsafat untuk anak-anak muda, buku filosofi teras, dan ada Gede Arianto Stamo yang dari Denpasar. Itu mereka akan tinggal di situ, akan standby di situ. Artinya kalau nggak ada program, tidak ada diskusi secara acaranya secara khusus, kita bisa ngobrol-ngobrol di situ, gitu. Bisa ngobrol bersama penulis-penulis lain. Karena festival ini seperti itu, memang semangatnya seperti itu. Kita membuat jembatan, menjembatani orang yang misalnya Sucito Subudi. Kita festival ini mungkin tidak membicarakan secara khusus, tapi bagaimana kita di dalam festival ini punya ide-ide baru, bagaimana membunyikan itu, memasyarakatkan Sucito Subudi itu gitu. Misalnya perlu nggak misalnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau dialihwahanakan dalam bentuk novel gitu, misalnya seperti itu. Tapi yang paling penting gitu, orang Singaraja termasuk anak-anak mudanya tahu bahwa di Singaraja tuh pernah lahir karya sastra yang bagus gitu. Sucito Subudi. Kita selama ini mungkin hanya disebut-sebut aja sama orang-orang tua, ada Sucito Subudi gitu. Tapi isinya itu seperti apa gitu. Karya sastra yang bagus juga dalam sastra modern atau berbahasa Indonesia itu ada. Sukurinigris Bali ada. Kita mungkin dalam pelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah hanya menyebut itu, tapi tidak menyebut Sucito Subudi gitu kan. Tapi Sucito Subudi ada dalam bahasa Bali, dalam bentuk geguritan gitu. Ada juga sastra Bali modern, sastra berbahasa Bali tapi ditulis secara bebas atau secara modern. Dia tidak dalam bentuk geguritan, tapi dalam bentuk cerpen gitu. Ada Pasek namanya yang dari itu pelopor sastra Bali modern. Buleleng ini pelopor dalam karya sastra, baik dalam sastra Indonesia oleh Panji Tisno, sastra Bali modern oleh Pasek, dan juga jurnalisme termasuk juga jurnalisme gitu kan. Ada Bali Adnyano, Majalah Bakti, macam-macam Raja Tayu. Nah, dan pada di sastra lama itu kita harus mendata itu, memperkenalkan itu. Ada banyak karya sastra lama yang lahir di Buleleng. Salah satunya adalah Sucito Subudi gitu. Sucito Subudi mungkin banyak dibicarakan misalnya di UNUD atau di Belanda gitu, atau di Jogja atau di UGM itu juga banyak yang meneliti karya sastra itu gitu. Tapi banyak yang nggak tahu bahwa itu penulisnya dari Buleleng. Akte kelahirannya itu di Buleleng gitu. Jangan-jangan orang Buleleng juga tidak tahu ini begitu. Baik, suatu saat mungkin bisa Mahima hadir ke Sangset katanya ini untuk anak-anak di Pesrama. Oh iya. Boleh. Nanti di program kita aja. Memang untuk itu. Memang untuk memberikan
workshop, Pelatihan. memperkenalkan karya sastra, termasuk juga pelatihan. Dan kalau bukan kami berdua, kita juga sering mendatangkan orang-orang dari luar, teman-teman kita dari Bandung, dari Jogja, dari Denpasar, untuk ikut mengasuh gitu. Baik, kita sapa kembali di line telepon pendengar. Selamat pagi, Pro 1. Selamat pagi. Selamat pagi. Pro 1 RRI. Rahayu Raja. Rahayu. Selamat pagi, Pak Narte. Ini cucu saya ini, Sonia sama Ule. Halo, Pak. Rahayu, selalu rahayu ya. Ya, makasih. Doa restu biar sukses dalam karier, baik akademisi maupun sastranya ya. Doa seorang kakek di Banjar Tegal. Oke, terima kasih Pak Narte. Nanti kakek mau nonton juga. Oh ya, sangat diharapkan ya. Iya, biar seger Bayu deh ke Momai kan. Iya benar. Happy Betul. aja. Ya. Mumpung masih diberi kesempatan hidup, sudah umur 76 ini. Ya. Sayang teman saya, bapaknya Agus Banjar Tegal, Juru Mangku Suparte, 2 hari lalu telah tiada. Tumogi Amor Acidie. Ya. Baik, saya masih masukkan. Ya memang Buleleng itu kan banyak julukan ya, gudang seni, ya, gudang atlet, mungkin gudang buah. Jadi banyak menjabat julukan dari dulu, apalagi gudang patriotisme, banyak para pejuang. Nah mungkin ini implementasinya atau wujudnya harus lebih nyata sekarang. Jadi jangan hanya julukan kita bangga tetapi harus direalisasi dengan bentuk apa, kemudian mendapatkan nilai poin pariwisata maju, kesejahteraan rakyat maju. Dengan ada festival ini mungkin apa saja dampaknya dan kelanjutannya. Itu mungkin saya harapkan dijelaskan sehingga tidak ada istilah caranya membelelengnya memboye festival liwati sing ada apa deh. Nah misalnya coba jangan begitu. Waktu ini kan terus festival Dono Buyan dan selain festival Lopina, festival Buler. Nah mungkin diberikan gambaran apa dampaknya dari tinjauan sejarahnya, kemudian dampak pada masyarakat baik itu dari studi pendidikan dan dampak pada masyarakat dan kelanjutannya gimana. Tidak hanya satu kali ini, tidak nyambung dengan relasi atau komunitas yang lain, mentok hanya sekali, jadi hanya nama tahun ini aja. Itu pertama. Kedua mungkin momen Gedung Kertie ini sudah dikenal seantero dunia, mungkin Belanda ya. Tidak dirubah namanya, gedungnya itu masih asli ya. Mungkin tempat lokasinya ditata karena sekarang ada medsos, ada bisa di video di share seluruh dunia secara global dunia. Nah ini mungkin dengan Pemda entah dana apa, gedung kesenian kan ditata sekian miliar tuh di dalamnya. Saya udah 2 kali masuk. Mungkin ini gimana menata baik pandangan dari depan maupun di dalam secara nyaman oleh pengunjung tuh duduk. Ruang gedung Kertie yang itu kan kecil, mungkin penyandingnya sebelah timurnya ditata dengan nyaman, membaca sambil angkringan, mungkin sambil minum susu, kopi hangat misalnya, kan bisa itu. Mudah-mudahan ini nanti dalam pembukaan dari panitia mungkin menyampaikan saran atau kekurangan-kekurangan untuk bisa diperhatikan. Terakhir, ayah dulu, kakek dulu ketua P2M dengan pasukan
Yuda Putra, Pak Ginandra menyerbu truk yang mengangkut lukisan di Gedung Keri yang asli diambil oleh Puskom. Stop, kembalikan, sampai terus berjuang. Nah, bagaimana ini tokoh-tokoh masyarakat, seni, budaya, dan Pemda statusnya harus kuat. Kalau sudah dia provinsi harus diminta otonom, Pemkab mengelola, tidak di bawah provinsi atau Puskom. Kembalikan Bulelengku, kembalikan lukisan yang ambil, lontar yang diambil. Fotokopinya rega banget, aslinya jemake. Entah ada di Puskom atau dijual ke luar negeri, ke Belanda. Mungkin teman-teman yang sering ke Belanda selidikin menade gambar lukisan Gedung Kerti itu harus kita bergerak. Jangan Buleleng diobok-obok aja. Sekian, terima kasih. Semoga sukses Om Sansiatio. Rahayu, suksema Pak Narte sudah ikut bergabung juga. Di WhatsApp banyak mengucapkan apresiasi juga, ucapan terima kasih untuk Mbak Hima. Jangan pernah bosan katanya, terus bergerak. Lontar yang tenget jadi menarik jadinya dengan Mbak Hima. Gawe besar tapi gratis, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sekolah-sekolah juga perlu digandeng oleh Mbak Hima. Ya, betul. Baik, silakan tanggapannya mungkin ini. Untuk Pak Narte, terima kasih Peka yang sudah mengingatkan saya. Sebetulnya kami tidak dalam rangka latah festival ya menyelenggarakan ini. Tentu pikiran bahwa festival itu di mana-mana sama harus disingkirkan jauh-jauh, karena festival ini visinya khusus, yaitu mengalihwahanakan manuskrip lama menjadi lebih kontekstual dan accessible. Jadi kami bukan latah festival, justru kami pionir. Ini pionir di dalam konteks membangkitkan kembali manuskrip menjadi sebagai bagian dari kemasyarakatan kita gitu. Nah, kemudian untuk keberlanjutan, kami sudah merancang 10 tahun ke depan. Jadi Astungkare, meskipun kami secara finansial harus mengelus dada, belum banyak yang mendukung, tetapi modal sosial dan modal kepercayaan publik itu adalah 2 modal besar yang dimiliki oleh Mahima saat ini gitu, untuk bergerak. Dan kami sudah memplanning ini 10 tahun ke depan. Ya, meskipun barangkali itu masih cukup pendek ya, mungkin orang merencanakan festival sampai 20 tahun, tetapi kami 10 tahun ke depan itu sudah ada perencanaannya, dan kami sudah punya timnya juga untuk menggodok hingga 10 tahun ke depan. Jadi untuk keberlanjutan, jangan salah, kami sudah antisipasi hingga 10 tahun ke depan. Dan kemudian mungkin ada rasa moboye ya festival gen, apa dampaknya? Dampak yang kami pertama sekali hasilkan dampak intelektual. Jadi secara intelektual festival ini menggerakkan psikologi sosial masyarakat Buleleng, kebanggaan sebagai masyarakat Buleleng, dan juga jengah sebagai masyarakat Buleleng bahwa kita punya warisan yang begitu hebatnya di masa lalu dan kita harus perlakukan dengan baik, bahkan lebih baik dari leluhur kita dulu. Jadi dampak itu secara ekonomis akan berdampak banyak banget. Ada penelitian, kemudian ada buku yang bisa dicetak. Itu menggerakkan ekonomi, tetapi kan selama ini ekonomi dipandang sangat mikro, tidak makro. Ya, mikro itu misalnya berapa dagang sosis yang hadir, berapa dagang gorengan yang hadir. Bukan itu, kami memilih. Ada kuliner di festival kami, tetapi yang kami kurasi. Gitu, dan tidak lebih dari 7 stand kuliner itu yang melalui proses ketat. Yang berjualan bukan merendahkan, yang berjualan yang snack cemilan yang biasa kita jumpai di pinggir jalan itu tidak kami kurasi. Karena memang festival ini tidak tentang itu gitu. Jadi dampaknya sekali lagi Pak Narte, tidak langsung seperti beli rujak langsung lalah jani gitulah. Tapi kita sedang mempersiapkan generasi muda ini untuk mendefinisikan kembali diri mereka dan bisa memetakan kembali. Jadi ada yang bisa menerjemahkannya ke dalam bahasa asing dan itu bisa diterima publik luas. Itu ekonominya akan besar juga kalau berhasil ya. Kemudian buku-buku kalau dijual dalam konteks yang global itu juga menghasilkan dampak ekonomi. Jangan bilang bahwa dampak ekonomi itu hanya yang sekarang bisa dilihat aja, yang jualan di sekitar itu.
Nah, jadi antisipasi itu yang akan kami perjuangkan dan kami lakukan di festival ini. Dan jangan khawatir lah, kami bukan latah festival ya, kami adalah para pemikir yang tentunya memikirkan sekali dari berbagai sudut pandang. Jadi tidak latah lah yang seperti festival-festival yang lain gitu ya. Ini festival yang punya visi, itu aja sih. Terima kasih. Dan tetap berlanjut nanti. Iya, betul. Baik. Pak Oli, tambahannya? Sebenarnya sih gini, kita membiasakan atau mengakrabkan diri. Artinya setelah itu dampaknya bisa kita jadi akrab. Yuk main ke Gedung Kirtil gitu, semacam itu. Selama ini kan kita ngajak ke Gedung Kirtil cari ada apa di situ gitu. Ada yang apa dikatakan gitu kan. Tadi lontar yang tengah katanya. Ya, kan gitu. Kesannya Anak-anak menjadi akrab bahwa mereka setidaknya tahu apa isinya. Di situ bukan hanya ada benda gitu, benda kuno yang dimuseumkan gitu, tapi ada isi-isi yang berkaitan dengan kehidupan pada zaman ini dan juga di masa depan itu. Kita menginginkan dampaknya seperti itu, dan acara-acara kita rancang juga mengarah ke situ gitu. Tentu dengan dukungan banyak pihak ini bisa dampak ini bisa tercapai, dampak positifnya bisa tercapai dengan bagus dan lancar gitu. Nah, soal yang terakhir soal Puskom itu dan lain-lain, mungkin kami bukan urusannya Mahima itu kan. Artinya kami tidak akan menanggapi banyak soal itu, tapi saya pesankan gini. Kalau misalnya kita ngotot misalnya, lontar harus dikembalikan, tapi kalau hanya didiamkan juga nggak ada gunanya juga kan gitu betul. Kan. Tapi kita kalau orang tahu bahwa ternyata lontar itu sangat berguna di isi-isinya. Sekarang sudah anak-anak sudah mulai belajar dan semua orang akan datang untuk menyerahkan. Ini loh kami punya lontar kayak gini. Atau dari provinsi atau dari Puskom atau Pusdok atau dari UNUD juga punya Pusdok gitu. Dan juga banyak koleksi lontarnya gitu. Ini yang belum ada di Gedung Kirtil, saya bawa ke sini nih, lontar ini penting untuk dipelajari anak-anak di Singaraja gitu. Misalnya seperti itu. Nah, bagi kami itu di situ ranah kami gitu kan. Nah, persoalan apakah Gedung Kirtil itu statusnya ini PMK, Bapak KUPT, apakah ini itu saya pikir bukan ranah kami untuk membicarakannya. Terima kasih. Tapi Mahima tadi banyak ucapan terima kasih juga, terus bergerak katanya ini. Sekolah-sekolah digandeng juga? Iya, pasti. Kami bersurat ke sekolah-sekolah SD, SMP se-Buleleng, SMA juga untuk mengikuti lomba dan workshop-workshop. Nah, beberapa workshop itu kami rancang juga bersama Dinas Pendidikan. Kami rancang apakah selama ini keperluan guru gitu, apa sih selama ini keperluan siswa gitu kan, kami juga konsultasi sama Dinas Pendidikan gitu. Baik, tidak terasa sudah jam 10. Mungkin terakhir sebagai closing statement-nya terkait dengan festival ini. Baik, masyarakat Singaraja, mohon luangkan waktu. Ini memohon Farida untuk hadir ke Singaraja Literary Festival dan kita rayakan kembali kekayaan masa lalu, dan kemudian kita maknai kembali dan kita membuat hal-hal baru di Buleleng. Seperti itu. Artinya meskipun kami bicara tentang susastra yang mungkin agak menakutkan atau tentang lontar gitu, tapi datang dulu lah gitu kan. Nanti di situ bisa dilihat bagaimana obrolan terjadi, bagaimana diskusi terjadi, apa asiknya. Jadinya ambillah di situ yang seperti apa cara kita yang menyenangkan untuk bisa mendapatkan sesuatu gitu. Jangan sejak awal saya bukan orang sastra dan saya nggak penting sama sastra, jangan gitu. Datang dulu di situ, orang bisa bicara musik, orang bisa bicara kuliner, orang bicara rempah-rempah, orang bicara kecantikan juga ada. Diskusinya ada soal kecantikan di situ. Soal olahraga juga ada di situ. Ada diskusinya, ada program olah tubuh tubuh dalam teks lama gitu. Bagaimana orang menjaga kebugaran pada masa lalu dan kita bisa aplikasikan pada zaman ini gitu. Artinya
bukan sastra dalam pengertian puisi, mungkin menakutkan karena Ole penulis puisi, Sonia penulis puisi, nanti ragu ajaknya nggak puisi gitu. Enggak seperti itu. Jangan takut. Artinya datang dulu, baru kita lihat di bagian mana asiknya, dan itu kita ambil manfaatnya. Baik, sudah dipastikan ini berbeda dari festival-festival yang ada selama ini. Betul. Kali ini satu-satunya di Bali, bisa dikatakan satu-satunya nasional bahkan kalau bisa ya. Karena ini untuk lontar kan ini sangat kompleks juga, bukan hanya membedah lontar, tapi ini dikemas tadi dalam bentuk workshop, ada lomba juga, ada pementasan juga, pemutaran film juga ada yang dilihat. Pemutaran film. Nah, untuk pementasannya itu ada semacam alih wahana dari geguritan ya. Sebun Bangkung. Sebun Bangkung itu terkenal sekali, dan ini akan dipentaskan oleh Jero Dalang Sembroli, kolaborasi dengan beberapa komunitas. Itu dalam bentuk pakliran, wayang, teater, dan juga musik gitu. Wah, ini tambah penasaran mungkin para pendengar ya. Mungkin bisa dialokasikan waktunya 29 September sampai 1 Oktober 2023. Jadi dipilih itu tempat-tempat yang mana mau dikunjungi sekalian nanti itu ya. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Made Anjana Oleh, pendiri Yayasan Mahima Indonesia, Ibu Kadek Sonia Prisciyanti, Direktur Singaraja Literary Festival 2023. Semoga festival ini lancar pastinya, dan tentu kita berharap semuanya ini berdampak baik untuk semua. Terima kasih pendengar untuk atensinya, dan untuk pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja untuk menyimak beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Heni Batalia, terima kasih dan sampai jumpa.